Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya? Oke, saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita lanjut ke materinya ya. Untuk materi EDA itu sendiri sudah kami sediakan ya di LMS berupa Python Notebook maupun PowerPoint ya, seperti ini, berbentuk PDF ya. Jadi silakan teman-teman akses supaya teman-teman bisa lebih memahami dan sekaligus mencoba-coba juga codingannya yang sudah kami sediakan. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut lagi ke EDA ya, gitu. Oke, kita bahas dulu nih, kita kenalan dulu sama EDA. Oke. Apa sih itu EDA, Bang? Oke, jadi EDA itu sendiri merupakan suatu pendekatan atau metode untuk menganalisa suatu kumpulan data. Nah, biasanya kita sebut sebagai dataset ya teman-teman ya, yang berfungsi untuk supaya kita tahu nih teman-teman, bagaimana sih karakteristik dari data tersebut. Apakah data tersebut bersifat, misalkan dia tujuannya untuk klasifikasi, atau tujuannya untuk regresi, atau clustering. Nah, ini kita akan tahu di EDA itu. Selain itu juga EDA ini memiliki tujuan lain teman-teman, yaitu untuk mengetahui data tersebut kira-kira cocok nggak sih buat mencapai tujuan kita. Misalkan kita ingin mengetahui kelas bunga iris, maka kita harus menggunakan dataset iris gitu ya. Nah, dataset iris yang seperti apa yang kita perlukan? Terus bagaimana persebaran datanya? Apakah dataset itu lengkap? Nah, itulah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab pada si EDA ini gitu teman-teman. Nah, biasanya EDA itu akan ditampilkan menggunakan metode visualisasi. Nanti kita akan bikin grafik intinya di sini teman-teman. Entah itu grafik garis, terus grafik batang, maupun mungkin teman-teman yang di sini baru mungkin akan mengenal namanya box plot dan scatter plot gitu ya. Nah, dia akan kita coba pelajari di bagian EDA ini gitu ya. Nah, selain itu dia juga dapat memberikan kita gambaran nih teman-teman mengenai data tersebut sebelum kita lakukan modeling. Modeling di sini maksudnya kita akan membuat sebuah model machine learning atau mungkin deep learning yang lebih advance lagi dengan metode algoritma. Contohnya tuh misalkan di sini K-means atau K-medoid, atau bisa algoritma lainnya misalkan kayak decision tree. Terus bisa juga random forest mungkin. Nah, itu ya. Tergantung teman-teman dari jenis datanya. Lebih cocok ke arah mana. Oke, seberapa pentingkah exploratory data analysis? Nah, ini penting teman-teman. Di sini ada beberapa jawaban mengapa itu penting. Yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel atau fitur terpenting pada dataset. Misalkan teman-teman, apa sih fitur yang nggak penting? Itu tergantung dari tujuan teman-teman. Misalkan nih, saya biasanya membuang bagian kolom ID gitu ya. ID atau penomoran pada dataset. Itu menurut saya nggak penting. Tapi mungkin aja bagi teman-teman itu penting gitu ya. Nah, di situ makanya kita perlu untuk mengidentifikasi teman-teman. Mana variabel penting, mana yang tidak penting gitu ya. Masih ingat dong maksudnya variabel di sini apa gitu ya. Itu bisa berupa nama field ataupun data recordnya itu sendiri gitu ya. Lanjut lagi, di sini kita bisa untuk menguji hipotesis atau memeriksa asumsi yang terkait dengan dataset. Nah, misalkan sebelum teman-teman melakukan EDA ini ya, teman-teman bisa memberikan hipotesis dulu gitu ya. Misalkan nih, pasti kira-kira untuk bunga iris dengan kelas misalkan iris sentosa memiliki panjang sepal sekian, terus lebar sepal sekian, petalnya sekian gitu. Nah, itu merupakan hipotesis awal. Nanti akan diuji pada EDA ini gitu ya. Yang ketiga, untuk memeriksa kualitas data untuk diproses dan membersihkan lebih lanjut. Oke, memeriksa kualitas data. Nah, ini penting sekali teman-teman. Nanti teman-teman akan menemukan data pada kasus real case ya, itu datanya banyak banget yang kosong gitu, atau datanya itu nggak lengkap. Nah, nggak lengkap ini nanti akan dicek pada EDA ini teman-teman. Kira-kira ini walaupun nggak lengkap, bisa kita pakai atau enggak sih datasetnya gitu. Setelah itu kita akan lanjut lagi dengan cara membersihkan. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu yang di datasetnya itu kotor, ada noise, misalkan itunya nilainya ada yang bolong atau formatnya tidak sesuai, makanya harus kita bersihkan dengan cara disikat, disabuni, sama digosok. Tentu saja bukan. Kita akan coba menggunakan di sini namanya data wrangling ya teman-teman ya. Nah, nanti singkat banget akan mempelajari data wrangling. Nah, data wrangling itu sendiri dia merupakan suatu proses untuk membersihkan data dari nilai-nilai yang
noise ya teman-teman, atau bisa dibilang kayak nilai kosong ataupun format yang salah gitu ya. Terus lagi kita akan kegunaan dari EDA ini yaitu untuk menemukan struktur atau insight yang tidak terduga pada dataset. Oke, tadi kan teman-teman sudah saya kasih tahu ya bahwa kita akan membuat sebuah grafik. Dari grafik tersebut teman-teman bisa mengetahui nih kira-kira ada nggak sih pola-pola tertentu pada dataset. Misalkan ambil contoh seperti ini teman-teman. Teman-teman misalkan pergi ke supermarket. Nah, di supermarket itu kan kalau misalkan teman-teman membeli peralatan mandi gitu, misalkan sabun, pasti sebelahnya ada sikat gigi, sebelahnya ada sampo, sebelahnya ada parfum. Gak mungkin dong teman-teman misalkan pengen beli sabun tapi di sebelahnya roti, Indomie, terus di atasnya itu misalkan Coco Crunch. Nah, itu merupakan suatu pola atau insight yang dimanfaatkan oleh si supermarket tersebut. Dia tahu nih orang-orang misalkan kalau beli sabun pasti beli sampo, ya nggak? Gak mungkin misalkan orang pengen membeli peralatan untuk mandi ya, sabun, sebelahnya mungkin Indomie gitu kan ya, itu kan nggak masuk akal. Nah, untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu di supermarket tersebut, dia menggunakan pola atau insight, yaitu ketika orang ingin membeli sabun, pasti dia akan membeli sampo gitu kan ya. Nah, itu merupakan salah satu dari ide itu ya, kita bisa mengetahui struktur ataupun insight yang tidak terduga pada dataset teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa library pada EDA ini, teman-teman. Sebenarnya sih di sini banyak ya, teman-teman, tidak terikat pada 5 jenis ini. Nah, di sini saya ada Pandas, NumPy, Seaborn, Plotly, dan Matplotlib gitu ya. Ini sebenarnya ada lagi, teman-teman, masih banyak. Tapi karena keterbatasan waktu juga, kita nggak mungkin bahas ini semua gitu ya. Dari 5 ini pula, kita hanya akan membahas 3 yang paling utama, yaitu Pandas, NumPy, sama Matplotlib, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada yang pertama nih, teman-teman, yaitu NumPy. Apa sih itu NumPy? Apa sih kegunaannya? Oke, jadi NumPy itu sendiri dia merupakan sebuah library pada Python untuk scientific computing. Sebenarnya sih tujuan utama kita menggunakan NumPy ini biasanya kita gunakan untuk membuat sebuah array, teman-teman. Lah bang, kan di Python juga bisa bikin array bang, ngapain kita pakai library yang lain gitu ya, misalkan NumPy gitu. Ya teman-teman, di Python memang bisa menggunakan, kita bisa mendeklarasikan sebuah array, tapi dalam si NumPy ini kita dapat melakukan operasi matematika yang lebih advance lagi gitu ya. Maksudnya kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Python secara default dengan menggunakan library NumPy ini gitu ya. Selain itu juga pada keunggulan dari NumPy itu dia mengkonsumsi memori yang lebih kecil teman-teman daripada kita mendeklarasikan langsung array pada Python gitu tanpa menggunakan library NumPy ini sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi lain, nanti silakan teman-teman baca ya. Lalu selanjutnya juga di sini ada perbedaan teman-teman antara kita menggunakan NumPy sama kita menggunakan Python standar ya teman-teman. Oke, apa sih bang perbedaannya? Oke, yang pertama di sini ketika kita menggunakan NumPy, dia memiliki ukuran tetap saat pembuatan. Artinya misalkan kita deklarasikan di situ cuma ada 4 array, ya cuma 4 aja. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 6, jadi 5 gitu. Sementara kalau misalkan teman-teman menggunakan pendeklarasian array secara langsung dalam Python bisa. Cuman kan teman-teman harus ingat kalau Python itu bersifat dynamical typing. Artinya dia akan terus berubah teman-teman. Misalkan ini di atas kita deklarasikan 4 nih, array mempunyai indeks 4 gitu. Tiba-tiba di bawah kita panggil dengan nama yang sama, tanpa sepengetahuan teman-teman, kita deklarasikan nih arraynya itu 5 gitu misalkan. Nah itu kan otomatis terubah gitu. Nah dia tidak akan terjadi ketika teman-teman menggunakan NumPy. Gitu ya. Lalu tadi sudah saya jelaskan yang kedua ini memiliki operasi tingkat lanjut ya. Yang ketiga, di sini semua elemen dalam NumPy arrays harus memiliki tipe data yang sama. Artinya misalkan dia integer semua. Sementara kalau di Python dia bisa menampung tipe data yang berbeda-beda. Misalkan ada yang array, ada yang array lagi, ada yang integer, ada yang mungkin ada juga yang bersifat, ada yang juga yang string gitu teman-teman. Nanti bisa digunakan di Python ini, gitu ya. Oke, yang kedua ada Pandas teman-teman, atau Python for Data Analysis. Nah, sebenarnya sih ini merupakan library yang paling umum ya yang akan kita gunakan pada PDA ini ya. Nah, jadi library Pandas itu dia berfungsi untuk memudahkan kita melakukan manipulasi, cleansing maupun analisis struktur data gitu ya teman-teman. Di sini dia menggunakan konsep array dari NumPy, namun memberikan indeks kepada array tersebut sehingga disebut series atau data frame. Nah, nanti kalau teman-teman bisa gunain
Namanya itu sini fungsi data frame untuk membuat sebuah istilahnya kita istilahkan gampang itu kotak. Kotak untuk menampung dataset. Ibarat teman-teman punya kotak mainan yang dalam isinya itu mainan. Nah, itu merupakan data frame ya pada kasus ini gitu. Oke, lanjut lagi di sini teman-teman. Ini dia ada contoh ilustrasi ada tentang data frame dan ilustrasi series ya teman-teman. Di mana nanti data frame teman-teman akan menemukan di sini indeks untuk kolom serta indeks untuk baris. Sebentar di sini ada ilustrasi untuk data series ya. Dia ke arah samping aja. Yang ketiga, kita punya library yang namanya Matplotlib, teman-teman. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu library untuk visualisasi data yang ada dalam Python. Sebenarnya sih ada banyak, teman-teman, bukan cuma Matplotlib, ada Plotly gitu ya. Ada juga Plotly PY gitu ya. Ataupun library visualisasi yang lain bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang menarik gitu ya pada Python gitu, teman-teman. Nah, oke, tadi sudah saya bahas ya. Oh iya, saya mau bahas dulu di sini. Nah, ini namanya box plot, teman-teman. Nah, box plot, terus ini dia, ya pasti teman-teman tahu ya, di sini mungkin ini namanya grafik baris, ini ada grafik batang, di sini ada pie chart, ini ada simple keyboards, terus di sini ada yang namanya apa nih? Scatter plot ya, teman-teman. Oke. Lanjut lagi, kita akan masuk ke data wrangling. Nah, data wrangling ini dia berfungsi untuk mentransformasikan data mentah ke dalam format yang lebih rapih. Maksudnya seperti apa? Kan tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Kalau data yang kita ambil itu nggak semuanya bersih teman-teman ya. Jadi istilahnya masih kotor lah gitu. Entah itu ada data yang kosong, atau formatnya salah, atau mungkin data tersebut tidak lengkap. Nah, itu kan kita coba untuk transformasikan atau kita proses dalam data wrangling. Istilahnya kalau data mentah itu seperti pakaian kotor, data wrangling itu adalah mesin cuci gitu ya. Jadi nanti ketika sudah dicuci dia akan bersih gitu. Oke, dalam data mentah itu banyak sekali teman-teman yang harus kita bersihkan ya. Tadi sudah saya jelaskan entah itu ada yang kosong, ada yang formatnya salah atau tidak lengkap. Lalu di sini data wrangling ini bertujuan untuk memudahkan kita teman-teman untuk melakukan analisa berikutnya gitu. Kalau datanya udah rapi ya teman-teman juga enak gitu melakukan visualisasi gitu ya teman-teman. Nah, di sini data wrangling kita akan menggunakan pandas pasti teman-teman ya di sini. Nah, lanjut lagi di sini ada prosesnya teman-teman dari data wrangling. Yang pertama itu discovery, kedua transformation ya. Lanjut lagi ke sini bisa ke data cleaning ya setelah transformation, lalu ke validation dan terakhir publishing. Oke, kita coba jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama ada discovery teman-teman. Nah, discovery di sini kita akan menguji dan memahami data sesuai dengan kasus yang ingin kita selesaikan. Di sini juga ada membuat rencana, pembersihan, pengstrukturan, pengorganisiran, dan pemetaan data. Intinya discovery ini teman-teman harus paham dulu kira-kira data tujuan teman-teman itu apa, sama dataset yang teman-teman gunakan itu bagaimana gitu ya. Misalkan teman-teman pengen tahu nih kualitas wine gitu ya. Nah, nggak mungkin dong teman-teman menggunakan dataset iris, pasti menggunakan dataset wine gitu ya. Jadi pastikan tujuan serta dataset yang teman-teman ingin gunakan di bagian discovery ini ya teman-teman. Selanjutnya kita punya proses yang namanya itu transformation, atau kita coba untuk melakukan pengubahan data ya, restruktur lah istilahnya. Data yang tadinya berantakan kita coba untuk susun lebih rapi lagi. Bisa juga di sini kita bersihkan, ya di sini bisa juga kita di sini ada normalization ya, artinya misalkan dia punya datanya punya skala yang berbeda. Misalkan pada kolom pertama dia punya data umur, sementara kolom kedua dia punya data gaji. Nah, itu kan pasti punya skala yang berbeda gitu. Umur kita nggak mungkin lebih dari 100 tahun gitu ya maksudnya. Ya rata-rata nggak mungkin lebih dari 100 tahun ya. Sementara gaji itu pasti di atas 100 gitu. Misalkan ya 3 juta, 5 juta. Nah, itu kan range-nya berbeda jauh. Makanya harus kita normalisasikan. Selain normalisasi, kita juga bisa menggunakan namanya itu standardization ya gitu ya. Itu udah pernah kita bahas di teknik simulasi dan data mining sebelumnya. Oke, kita di sini kita akan masuk ke dalam validation, teman-teman. Atau di sini kita akan melakukan pengecekan, teman-teman. Kira-kira kualitas datanya udah sesuai dengan harapan kita atau belum gitu. Misalkan dari secara kualitas itu masih kurang, mungkin harus kita bersihkan kembali. Atau jarang kita harus menggunakan dataset yang lebih bagus lagi, gitu ya. Oke, misalkan teman-teman dapat dataset yang pertama itu kurang bagus, teman-teman ganti dengan dataset yang kedua yang lebih bagus lagi kualitasnya seperti itu.
Yang terakhir ada publishing, yaitu mengirim data output ke proyek yang membutuhkan. Apakah yang dikirim berupa dataset input, versi yang telah ditransformasikan, dan divalidasi bersamaan dengan metadata terkait dataset tersebut. Intinya setelah teman-teman melakukan semua proses ini, teman-teman bisa melakukan publishing atau teman-teman gunakan data tersebut untuk membuat sebuah model ataupun analisa yang lebih lanjut lagi untuk menemukan pola serta insight atau informasi untuk menunjang keputusan. Bisa juga untuk arah bisnis ataupun teman-teman ingin menemukan sesuatu hal baru dalam data set gitu ya, itu silahkan gitu ya. Lalu di sini ada missing data. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, salah satu noise atau kotoran yang ada dalam data itu adalah data yang hilang atau missing data. Nah, dalam mengenali data yang hilang ini, dia ada beberapa, misalkan beberapa konsep sih, kategori ya saya sebutkan di sini ya. Yaitu ketika datasetnya itu yang hilang adalah dataset dengan tipe numerik, artinya itu dia angka gitu ya. Kita bisa menggunakan mean, median, modus. Mean, median, atau quartile untuk menambal dataset tersebut yang kosong. Misalkan datasetnya ada yang kosong nih di kolom ke-1 baris ke-5 gitu. Dia tipenya numerik ya, teman-teman bisa pilih pakai median atau pakai mean atau pakai quartile untuk nambal si data yang kosong itu gitu ya. Nah, kalau datanya itu kategorik ya, kita bisa gunakan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, itu kategorik ya. Tapi di bagian bawah sini juga kita punya persyaratan teman-teman. Nah, di sini mungkin ini bukan sesuatu hal yang pasti ya teman-teman ya. Nggak mungkin pasti 5% juga, tapi ini merupakan ya paling banyak orang pakai inilah gitu. Makanya kami ambil standar yang ini ya. Jadi ketika data yang missing ini kurang dari 5%, teman-teman bisa hapus. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman lakukan penambahan dengan menggunakan mean, median, modus, ataupun quartile ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan datanya yang kosong itu lebih dari 5%, nah itu silahkan teman-teman gunakan mean, median, modus, atau quartile untuk menambal data yang kosong. Ya. Masih belum beres. Lanjut lagi, di sini dalam melakukan analisa kita punya dua ya teman-teman ya, bisa bilang dua proses ataupun dua cara. Dua cara sih, bukan prosesnya, dua cara, yaitu univariate analysis dan multivariate analysis. Oke, apa itu bang ya? Oke, dari namanya dulu pertama nih, univariate analysis teman-teman. Ya, uni, berarti dia satu ya. Nah, seperti namanya, univariate analysis ini dia akan menganalisa secara sederhana dan berfokus pada satu buah variabel aja. Nah, tujuan dari univariate analysis ini dia itu untuk mendistribusikan data dan menemukan pola yang ada di dalamnya khusus untuk variabel tersebut. Misalkan kita bisa lihat ini teman-teman ya di dataset ini. Nah, kita bisa tarik informasi nih. Ternyata teman-teman di sini dataset misalkan di sini sepal ya atau panjang sepal dia itu yang paling banyak itu adalah dataset di antara sepal ambil di sini misalkan 4,8 sampai 5 ya. Dia punya 16 gitu ya atau bisa dibilang 16 bunga memiliki panjang sepal sebanyak 4,8 sampai 5,0. Dan juga 16 bunga di sini ya memiliki panjang sepal di antara ya ambil di sini 6,3 sampai 6,5 lah gitu ya teman-teman. Nah, sementara itu yang paling sedikit itu dia panjang sepalnya itu lebih dari bisa dibilang di sini misalkan 7,8 lah gitu. 7,7 lah misalkan di sini. Ini 7,8 dia punya satu bunga gitu ya. Hanya satu bunga yang memiliki panjang sepal misalkan di sini lebih dari 7,7 ya, misalkan seperti itu. Misalkan gitu ya. Lalu ada multivariate analysis. Nah, ini dia sesuai namanya multivariate gitu ya. Multi berarti lebih dari satu variabel yang kita coba analisis gitu ya. Nah, tujuan dari multivariate analysis ini dia untuk memudahkan data yang lebih realistis atau yang lebih kompleks lagi teman-teman ya. Untuk pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu buah variabel. Nah, ini teman-teman kita punya contoh multivariate analysis teman-teman. Kita menggunakan scatter plot di sini ya teman-teman. Nah, apa sih bang arti dari ini? Ini kan saya nggak bisa baca. Oke, saya jelasin teman-teman di sini. Di sini dari multivariate analysis ini kita bisa tahu teman-teman bahwa kita mempunyai data outlier atau data yang nilainya berbeda gitu ya, atau di luar jangkauan quartile maksimum gitu ya.
Ini ada 3 buah data di atas dan 1 buah data di bawah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, dia itu nggak punya teman di sini tuh. Dia nggak ada teman di sini. Di kotak ini dia nggak punya teman tuh ya. Ini juga dia nggak punya teman di sini. Sementara yang lain dia punya teman. Misalkan di kotak ini nih dia punya teman ini. Nah itu punya teman ini juga gitu. Oke, mungkin untuk PPT cukup sampai sini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan coba untuk coding ya teman-teman ya. Untuk lebih memahami lagi tentang EDA ini di Python ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk segera membuka Python notebooknya sudah kami sediakan di LMS ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian coding. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas teorinya ya, yang sedemikian panjang gitu ya. Sekarang kita coba untuk bahas prakteknya, yaitu kita coba untuk ngoding ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka di ini ya teman-teman ya, di sini di LMS. Ini ada link untuk ke Google Colab-nya, nanti silahkan teman-teman download Python notebook-nya. Nanti akan teman-teman upload dan nanti akan keluar tampilan seperti ini. Oke, untuk yang pertama, tadi saya sudah jelaskan tentang exploratory data analysis, jadi bisa kita skip. Tadi saya juga sudah jelaskan tentang NumPy, jadi bisa saya skip. Nah, sekarang kita langsung bagian ke instalasi NumPy. Bagi teman-teman yang menggunakan Python secara standalone ya, artinya teman-teman nggak menginstal aplikasi pihak ketiga seperti Anaconda, itu teman-teman harus menginstal NumPy secara manual ya gitu ya. Nah, untuk cara menginstal manualnya di sini ada caranya ya. Ada pip install NumPy. Kalau teman-teman menggunakan Anaconda, silahkan gunakan conda install NumPy gitu ya. Nah, ini nggak akan saya ketikkan codingan di sini karena memang pada di Google Colab itu sendiri dia udah menyediakan library NumPy. Nanti tinggal kita panggil aja. Oke, gimana sih cara panggilnya? Cara panggilnya gampang nih. Ada cara untuk memanggil NumPy ya. Teman-teman bisa ketikkan di sini import NumPy. Oke. SNP. Oke, SNP itu apa bang? Nah, jadi kita akan melakukan penginisialan lah. Artinya si NumPy ini akan kita inisialisasikan sebagai NP gitu. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik lagi, panjang-panjang lagi NumPy, tapi cukup kita ketikkan NP aja gitu ya. Lalu kita akan coba untuk praktik sederhana teman-teman menggunakan NumPy ya. Di sini kita ketikkan variabel baru bilangan genap ya, atau bil genap. Di sini kita tulis genap. Oke. Sama dengan np.arrange ya. Nah, kita akan membuat sebuah array dari indeks ke 0 sampai dari angka ke 0 ya, sorry maaf. Ini kita akan membuat sebuah urutan angka dari angka ke 0 sampai angka ke 10 dengan lompat 2 kali ya, teman-teman ya. 0,10,2 artinya dia merupakan angka ke 0 sampai kurang dari 10 terus dilompat 2 kali. Oke, di sini kita coba untuk menampilkan hasilnya dengan kata-kata atau sintaks print bil gitu. Save, enter ya. Nanti dia lagi loading. Oke, untuk loadingnya ini di lama atau enggak tergantung koneksi teman-teman ya. Di saya rada-rada sih kalau misalkan lagi malam seperti ini ya. Jadi kita coba tunggu aja. Ini dia udah hijau. Ntar lagi kayaknya nyambung. Oke, udah terhubung dia. Oke, nah ini dia keluar hasilnya. Nah, hasilnya tuh ada 0, 2, 4, 6, sama 8 ya. Karena tadi kita membuat sebuah urutan angka dari angka 0 sampai, ini bukan sampai 10 ya, tadi saya salah ya teman-teman, tapi kurang dari 10 gitu ya. Dan dilompat banyak 2 kali ya. Jadi 0 dilompat 2 kali, 2 gitu ya. Oke, ini kita akan lagi ke Pandas ya teman-teman ya, library Pandas ini. Tadi sudah saya jelaskan tentang Pandas ini, jadi nggak akan saya jelaskan lagi. Kita langsung ke proses instalasinya. Ini kalau misalkan teman-teman tadi ya tidak menggunakan aplikasi di pihak ketiga seperti Anaconda, silahkan teman-teman install Pandasnya sendiri. Tapi kalau dalam Google Colab ini nggak usah kita install lagi karena memang dari sananya udah ada ya gitu. Oke, cara untuk import Pandas atau menggunakan library Pandas ini sama. Untuk memanggilnya itu kita harus panggil menggunakan import ya Pandas spd ya. Kita lakukan inisialisasi agar kita nggak usah capek-capek nulis Pandas, tapi cukup pd aja gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini kita akan menggunakan praktek Pandas ya, atau kita akan coba untuk menggunakan library Pandas. Kita akan mencoba untuk membuat data dummy atau data bohong-bohongan gitu ya, dataset bohong-bohongan gitu ya.
Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Silahkan teman-teman panggil dulu nih dua library tadi, yaitu Pandas sama NumPy ya. Di sini Pandas sama NumPy kita panggil dulu. Nah, kita running dulu di sini. Set. Oke, udah kepanggil. Nanti silakan teman-teman kopikan codingan ini ke sini. Yang kedua, kita akan coba untuk membuat data frame dari data dummy atau data jadi-jadian ya. Data jadi-jadian. Oke, kita coba untuk membuatnya. Ini teman-teman bisa langsung kopikan codingan ini. Ini akan saya tulis lagi karena untuk menghemat waktu juga supaya video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Ya mungkin akan langsung saya bahas saja. Di sini kita akan coba untuk membuat sebuah data frame teman-teman dari dataset dummy. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, nah sampai sini gitu ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nih? Kira-kira ini merupakan tipe data apa? Gitu. Kira ada yang tahu? Oke, mungkin sudah ada yang menebak ya. Ini dia menggunakan tipe data dictionary, teman-teman. Di mana si mata kuliah ini akan dijadikan sebagai case, sedangkan di bagian dalam ini akan dijadikan sebagai value. Yang nantinya si case ini, atau kunci, gitu ya, akan dijadikan sebagai nama field, atau ini ya, nama dari kolom ya, yang bagian atas itu field ya. Sementara si value ini akan dijadikan sebagai record atau isi dari si field itu ya. Nah, lanjut lagi di sini ada yang namanya tuh PD timestamp ya. Nah, ini untuk penanggalan teman-teman. Lalu ada NP array, kita akan coba untuk membuat array di sini ya dengan isinya itu angka 6. Lalu ada PD categorical, di mana nantinya untuk ini ya, untuk pilihan wajib pilihan ini akan dijadikan sebagai record atau data dengan tipe categorical gitu ya. Nah, di sini saya sudah membahas tadi tentang data frame itu apa. Jadi data frame itu dia merupakan sebuah fungsi untuk membungkus dataset. Ibarat kayak kotak untuk menampung berbagai macam kumpulan mainan-mainan teman-teman gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk merapikan dataset teman-teman supaya lebih rapi dan mudah kita analisa. Oke, mungkin tadi penjelasan Kak Agung terlalu cepat atau apa, teman-teman bisa buka Python notebook-nya di bagian bawah sini sudah saya tulis penjelasannya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, kita akan coba untuk menampilkan datasetnya gitu ya. Ini coba kita running dulu, terus kita coba tampilkan di sini dengan menggunakan perintah print dataset. Nah, dataset ini dia sebenarnya merupakan sebuah variabel. Teman-teman bisa ganti nih yang di sini nih. Terserah sih, tapi saya menggunakan dataset dan teman-teman bisa ganti. Misalkan di sini mau ganti data aja, silahkan gitu ya. Oke, ada beberapa cara teman-teman untuk memasukkan dataset ke dalam Google Colab gitu ya. Sorry. Google Colab ya, ada berbagai macam cara untuk memasukkan dataset ke dalam Google Colab. Ada yang caranya itu kita langsung import datanya dari storage atau penyimpanan kita. Ada juga cara yang untuk kita ambil langsung dari internet. Artinya kita ambil langsung dari misalkan using machine learning ataupun Kaggle dengan cara mengkopikan alamat emailnya, alamat dari websitenya gitu ya. Oke, untuk cara pertama kita akan coba untuk mengimport dataset dari storage ke dalam Google Colab. Oke, silakan teman-teman kopikan codingannya di sini ya. Saya nggak akan coding lagi karena untuk menghemat waktu juga. Mungkin, tapi tetap akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada import pandas SPD. Ya, tadi ya udah dijelaskan apa itu pandas, fungsinya untuk apa. Nah, tapi kalau di sini dia berguna untuk memanggil ini nih, fungsi read CSV. Artinya itu apa? Nah, artinya itu dia untuk membaca file CSV, teman-teman, atau file datasetnya gitu. Lalu kita punya yang namanya import IO. Nah, ini dia digunakan untuk memanggil ini ya, teman-teman, IO bytes IO ini, fungsi ini. Dia berfungsi untuk menampung data ya, teman-teman ya. Selain itu juga kita ada yang namanya from Google Colab import file. Dia berguna untuk memanggil fungsinya, fungsi upload file. Tadi untuk kita mengupload dari storage ke Google Colab. Ini bisa teman-teman running di sini. Nah, gini ya. Nanti silakan teman-teman choose file, arahkan ke dataset yang teman-teman ingin gunakan. Misalkan di sini kapal serang, tinggal diklik, nanti open, set. Nah, oh iya ada yang lupa. Nah ini nih teman-teman, jangan lupa ini diganti sesuai dengan nama dataset teman-teman. Misalkan tadi saya masukin kapal perang, berarti kita di sini kapal perang gitu ya. Sorry, shift enter. Oke, kita tunggu. Nah ini kita masukin lagi choose.
masukin, kita pilih datasetnya, terus open. Oke, dia loading. Nah, ini dia udah selesai ke load ya. Jadi artinya dataset ini udah masuk ke dalam Python. Gitu. Oke, ini ada penjelasannya. Nanti silakan teman-teman baca kembali. Kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan coba untuk import dataset, tapi kali ini bukan dari storage atau penyimpanan teman-teman, tapi kita ambil langsung dari internet. Oke, kita kopikan dulu codingannya sampai sini, ke sini ya. Nah, untuk ngambil dataset dari internet gimana, Bang? Oke, caranya gampang. Teman-teman buka dulu di sini UC Machine Learning. Misalkan saya pilih di sini Iris dataset ya. Nanti dia akan keluar seperti ini. Silahkan teman-teman buka. Oke, di sini. Nah, ini ya Iris dataset ya. Oke, teman-teman arahkan ke bagian file yang ingin teman-teman download. Misalkan di bagian data folder ini, kita mau download ini nih. Nah, habis itu kita klik kanan, copy link address. Habis itu kita masukkan nih ke dalam R ini nih. Di dalam kutip R ini kita masukkan linknya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin saya coba jelaskan lagi dari awal ya. Ini mungkin import pandas nggak usah saya jelaskan lagi. Tadi untuk memanggil library pandas ya. Mungkin dari sini file path ini dia merupakan sebuah variabel bebas, teman-teman boleh ganti apa aja. Nah, kalau R ini dia merupakan tanda raw atau raw input, artinya dia akan menginputkan segala sesuatu secara raw atau mentah ya. Lalu di sini ada yang namanya attributes. Nah, setelah teman-teman inputkan dataset ini, itu kan dia belum ada atributnya ya. Nah, itu harus kita buat nih atributnya teman-teman. Untuk lihat atributnya di mana, Bang? Oke, silahkan buka lagi di UC Machine Learning-nya. Nah, nanti teman-teman tulis nih atributnya nih. Nah, ini dia merupakan atribut ya. Ini atribut nih. Nah, nanti silahkan teman-teman tulis di sini gitu atributnya ya. Gitu. Oke, habis itu kita panggil buat lagi sebuah variabel dataset, terus pd.read.csv ya, masukkan file path yang ini sama name, sini kita bikin sebuah penamaan pada fieldnya ya, gitu ya, atau atributnya. Sini kita masukin attributes. Teman-teman silahkan running. Oke, di sini nggak akan keluar karena belum kita panggil ya di sini. Nah, silahkan ketikkan sesuai yang ada di atas sini yaitu print dataset, terus teman-teman running, gitu ya. Nah, ini keluar seperti ini gitu ya. Tuh, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini datasetnya dia punya sepal-length, sepal-width, petal-length, sama petal-width. Itu. Oke. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang akan membuat sebuah contoh ya, teman-teman. Sebuah grafik sederhana menggunakan Matplotlib gitu ya. Secara sederhana ya, jadi Matplotlib ini merupakan sebuah library yang memungkinkan Python untuk bertindak seperti aplikasi MATLAB. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah optimasi atau mata kuliah komputasi serta pengolahan citra, nggak akan asing dengan yang namanya MATLAB ini ya. Nah, jadi si Matplotlib ini sebenarnya fungsinya seperti mengubah Python seakan-akan dia bisa menjadi seperti MATLAB gitu ya. Dia bisa bikin grafik, dia bisa melakukan operasi-operasi yang ada dalam MATLAB gitu ya. Tapi walaupun nggak semuanya gitu ya. Di sini dia bisa bikin line chart, bar chart, pie chart, box plot, violin chart, error bar chart, scatter chart, dan item-item yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga Matplotlib memiliki kapabilitas untuk membuat visualisasi data dua dimensional gitu ya. Oke, ini silakan nanti teman-teman install Matplotlib-nya. Caranya tinggal ketikkan pip install Matplotlib, tapi nggak kita coba di sini karena memang di dalam Google Colab udah ada ya. Kita yang akan bahas ini adalah cara untuk mengimportnya bagaimana. Nah, ini coba kita import. Caranya gampang, tinggal teman-teman Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, ini ada Matplotlib plot SPLT, artinya dia akan memanggil si pyplot ini. SPLT, artinya kita nggak usah nulis capek-capek nih, ini kita cukup tuliskan ini aja cukup gitu. Shift, Enter. Oke, dia udah kepanggil library-nya. Nah, di sini ada praktik ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini saya coba-coba sih sebenarnya. Oke. Nanti teman-teman silahkan kopikan ini. Nih, teman-teman kopikan, masukkan ke dalam sel yang di sini. Oke. Saya coba bahas terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita akan memanggil dulu nih library si Matplotlib ya. Setelah itu kita akan manggil yang namanya pyplot. Oh, apa tuh Bang pyplot? Oke, jadi pyplot itu sendiri dia merupakan sebuah grafik ya teman-teman ya, yang bisa kita bikin di sini ya di dalam Matplotlib, tepatnya sih di dalam Google Colab dengan menggunakan bahasa Python gitu ya. Yang pertama ini apa nih Bang? Ada angka 2, 4, 6, 8 di dalam sebuah list gitu ya. Nah, yang angka ini nih
yang ada dalam list pertama ini akan dijadikan sebagai angka yang ada pada sumbu X gitu ya. Nah, sementara yang ini dia akan dijadikan angka pada sumbu Y, teman-teman ya. Itu. Nah, yang PLT-X label, PLT-Y label ini dia untuk memberikan nama pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau X label berarti sumbu X, kalau Y label berarti sumbu Y gitu ya. Jadi fungsinya untuk penamaan aja. Kalau PLT.show ini untuk apa, Bang? Oke, PLT.show itu berfungsi untuk menampilkan grafik yang tadi sudah kita buat gitu ya. Oke, kita coba running, shift enter. Oke, ada yang salah nih. Apa nih yang salah? Oh iya, ini ada yang salah, teman-teman. Kita nggak pakai kutip yang seperti itu, kita pakai kutip yang seperti ini ya. Shift enter. Oke, kelihatan ya. Jadi yang ini dia untuk yang pertama ya, 2468 2468 untuk sumbu X. Yang belakang 5349 5349. Nah ya, tuh sumbu Y itu ya. Juga ada penjelasan lagi di bawah sini. Lanjut lagi, di sini ada data wrangling, teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kalau data wrangling itu berfungsi untuk ini ya, kita untuk membersihkan data ya, bukan digosok, bukan disabunin, bukan dibilas ya, tapi kita coba untuk menghilangkan noise atau bisa dibilang gangguan, atau saya biasa sebut sih data kotoran yang ada dalam data ya. Nah, si noise ini sih atau gangguan yang ada dalam data itu apa sih, Bang? Ya, misalkan tadi missing value, format yang tidak sesuai, sama mungkin data yang tidak lengkap, seperti itu, gitu ya. Nah, pada data wrangling ini kita akan coba untuk menggunakan dataset iris sama dataset DALI yang sudah saya sediakan tadi ya sebelumnya. Nah, pada dataset iris ini, sebelum kita lanjut lagi ke data wrangling, tadi ya, proses pertama adalah discovery. Nah, kita harus tahu dulu nih dataset ini apa aja sih gitu ya. Ini sudah saya jelaskan keterangan dari dataset iris ini, dia apa-apa aja informasi yang harus teman-teman tahu, silahkan dibaca di sini. Tapi misalkan teman-teman ingin menggunakan dataset dari iris atau Kaggle, teman-teman harus tahu nih cara bacanya gimana gitu ya. Oke, saya coba untuk bahas dulu di sini. Yang pertama, teman-teman kalau misalkan menggunakan UC Machine Learning, teman-teman bisa lihat ini info yang ada di dalam kotak ini gitu ya. Info-info penting apa nih yang harus kita ambil di Bang? Oke, yang pertama kita dulu nih dataset karakteristik, yaitu multivariate. Artinya apa? Dia punya lebih dari satu buah variabel ya teman-teman ya. Lalu di sini dia punya atribut dia real, terus dia associate text, artinya di sini dia bertuliskan classification. Artinya dataset ini akan cocok kita gunakan untuk metode klasifikasi ya. Kita bisa menggunakan random tree yang kayak kemarin tuh ya teman-teman ya, atau bisa kita menggunakan yang lebih advance lagi dari random tree, yaitu random forest gitu ya. Lalu kita di sini bisa tahu number of intents. Apa itu number of intents, Bang? Artinya dataset tersebut memiliki jumlah data sebanyak 50 buah. Lalu di sini data atribut dia ada 4. Lah, kok 4, Bang? Kan dia punya 5. Satu lagi kan namanya class gitu ya. Nah, ini juga merupakan sebuah tapi dia field ya, tapi dia bukan atribut teman-teman, dia itu merupakan sebuah kelas atau kategorikal ya. Jadi atribut itu yang ini teman-teman nih gitu, yang 4 ini. Biasanya kelas itu tidak dikategorikan sebagai atribut walaupun dia termasuk ke dalam field gitu ya. Ini bisa dibilang sebagai data label ya. Sementara yang ini dia atribut, sementara yang ini dia data label. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi tentang data label itu apa, karena sudah pernah dijelaskan juga ya di teknik simulasi dan data mining gitu ya. Satu lagi dia ada ini nih yang paling penting, missing value. Ada data kosong atau enggak? Nah, di sini dia ada keterangannya enggak ada gitu ya. Tapi kita sebagai manusia atau sebagai seorang programmer harus tetap mengecek ya teman-teman ya, kebenaran dari dataset ini gitu. Oke, yang pertama kita panggil nih datasetnya nih menggunakan dataset yang cara ngeload dataset dari URL ya teman-teman, tinggal kopikan aja di sini gitu. Untuk caranya tadi sudah saya jelaskan di atas. Nanti kalau misalkan kurang jelas silahkan di playback kembali nih videonya ke belakang ya tentang ini penjelasannya bagaimana. Setelah teman-teman tuh sekarang codingan seperti ini, bisa teman-teman langsung run seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan eksplorasi dasar. Oke, yang pertama teman-teman bisa cek nih kira-kira dataset ini dia tipe datanya bukan tipe data, tapi kita bisa atribut-atributnya dengan menggunakan head gitu ya.
Nah, head ini dia akan menampilkan 5 data teratas secara default ya, tapi teman-teman bisa atur, bisa menampilkan 10 atau 11 atau mungkin dia 100. Ini tinggal isikan aja parameternya di sini. Tapi kita coba tanpa diisikan ya. Shift enter. Nah, keluarnya seperti ini gitu ya. Data seperti ini gitu. Apa yang bisa teman-teman tarik kesimpulan dari sini? Oke, yang pertama di sini kita bisa tahu kalau misalkan tipe data di sini dia numerik ya, ada numerik, ada juga kategorikal di sini ya. Tuh. Selain itu juga tipe data, isi record di sini dia bersifat apa nih di sini? Koma-komaan ya atau float ya di sini gitu ya. Range-nya kita bisa lihat di sini ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1 ya gitu. Oke, di sini nanti ada penjelasan lagi. Lalu ada tail, kebalikan dari head, tail dia akan menampilkan 5 data terbawah. Bisa kita ganti juga di sini 10 ataupun 100 ya. Itu bisa kita isi di sini. Tapi kita ini di sini kita kosongkan, kita shift enter. Nah, kata itu tampil seperti ini. Lalu ada case. Di sini case itu berfungsi untuk menampilkan kolom pada data frame. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira dalam dataset tersebut kira-kira punya kolom apa aja sih gitu ya. Shift enter. Nah, nanti kalau seperti ini ya, dia punya tampilan seperti ini gitu. Lalu ada shape, dia bisa ngasih tahu kita nih kira-kira dataset ini punya ukuran baris dan kolom berapa gitu ya. Kita shift enter, keluar. Nah, dataset ini nanti tinggal teman-teman ganti sesuai dengan variabel yang teman-teman inputkan tadi ya di awal ya, di bagian ini ya. Misalkan teman-teman masukin tadi di sini misalkan data aja, berarti dataset yang di bawah sini juga harus teman-teman diganti menjadi data gitu ya. Jangan dataset, karena nanti error. Lalu ada info di sini untuk menampilkan jumlah keseluruhan atau gambaran umum pada data ya gitu ya. Bisa kita copy ya di sini. Kita running. Nah, dia kasih tahu ke kita kalau misalkan di dalam dataset itu dia punya kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width sama kelas gitu ya. Dari masing-masing kolom tersebut dia mempunyai 150 data nih di sini. Udah gitu ketahuan nih masing-masing tipe datanya pada setiap kolom itu apa sih? Kolom pertama sampai ke 4 sampai ke kolom ke 0 ya. Di sini indeks ya soalnya ya. Anggaplah nih kolom pertama sampai kolom ke 4 ya. Itu dia punya tipe data float, sementara kolom ke 5 dia tipe datanya objek atau kategorikal gitu ya. Lalu ada describe nih. Nah, describe ini dia berfungsi untuk melakukan statistika dasar ya gitu ya, atau kayak semacam resume gitu dari statistika dari dataset tersebut ya. Kita Ctrl C di sini masukin di sini Ctrl V, Shift Enter. Nah, ketahuan di sini kita bisa tahu min std sama min std min terus kuartil sama max-nya. Tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut kita masukin, ini kan ada include all ya. Di sini teman-teman bisa masukin semua datanya. Nah, secara default itu describe itu dia hanya akan memasukkan data yang bersifat numerik. Yang kategorikal pasti nggak akan dia masukin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masukin, tinggal tambahin aja di sini include all ya. Oke. Panjang. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada handling missing value ya teman-teman. Di sana untuk handling missing value tadi sudah saya jelaskan teman-temannya. Jadi mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang handling missing value ini, pengertiannya. Nanti silakan teman-teman baca sendiri untuk menghemat waktu video juga. Nah, di sini untuk memeriksa missing value ada yang data yang hilang atau enggak, kita bisa menggunakan ini nih, dua fungsi ini. Nah, untuk yang pertama ini dia print dataset is null ya. Artinya dia ngecek apakah ada data null atau yang kosong pada dataset tersebut. Kita shift enter. Di sini kelihatan nih. So, kok describe ya? Sorry, dia bukan describe, tapi ini adalah is null. Oke, shift enter. Nah, kalau misalkan nanti yang false ini berubah jadi true, berarti dataset tersebut ada yang kosong di bagian itu gitu ya. Nah, kalau misalkan dataset teman-teman itu mungkin cuma sedikit ya, itu akan lebih mudah menggunakan si null ini. Tapi kalau misalkan dataset teman-teman itu ribuan, bahkan mungkin jutaan, akan kelimpungan gitu pakai ini ya. Teman-teman bisa pakai yang namanya di sini ini ya, si print null ini. Tinggal kita copy. Cuma tambahannya di belakang kita kasih zoom. Gitu ya, summary gitu ya. Shift enter. Nah, dia ketahuan nih dari masing-masing kolomnya itu kira-kira ada yang kosong atau enggak gitu. Oke, berarti dalam si dataset iris berarti benar ya, dia tidak memiliki data yang kosong gitu ya.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada latihan nih, missing value ya. Ini sebenarnya saya membuat sebuah data dummy aja, namanya dataset kapal perang. Nanti silahkan teman-teman download dulu terlebih dahulu. Kalau misalkan udah download, nanti kita import. Oke, di sini ya kita Ctrl C, seperti biasa ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini merupakan codingan untuk memanggil dataset dengan cara upload dari storage. Ini nggak akan saya jelaskan lagi karena di atas sudah saya jelasin. Nanti teman-teman silahkan running. Oke, choose from, kita ambil di sini. Nah, ini ya. Oke, ini ada yang salah nih. Ada yang tahu? Sebelum saya open. Oke, benar ya. Ini ada yang salah, teman-teman. Yang ini ya, ini harus kita ganti nih, Bang. Namanya jangan nama file, tapi nama datasetnya. Oke, benar, teman-teman. Kapal perang. Oke ya. Save, enter. File kapal perang, open. Nah, dia udah keluar seperti ini ya. Nah, ini dalam dataset kapal perang ini kita memiliki 4 buah atribut ya, dan 1 buah data label. Atribut itu ada ukuran meriam, ketebalan armor, sama kecepatan. Nah, di sini ada kategori ya dari urutan kapal. Ini merupakan tipe-tipe kapal pada Perang Dunia Kedua. Ya, di sini ada destroyer, light cruiser, heavy cruiser, battleship, ya itu dia. Harusnya ada 1 lagi yaitu aircraft carrier sama submarine. 2 lagi ya, aircraft carrier sama submarines. Nggak akan saya masukin di sini karena ini kita ambil dari ukuran meriam ya. Oke, kita cek dulu nih missing value. Sama kayak tadi kita pakai is null sama is null soon. Oke, kita coba cari. Nah, lihat ini teman-teman. Dia ada yang true di sini ya. Berarti dia ada dataset yang kosong. Benar nggak nih? Ini di sini none. Berarti benar dia ada yang kosong di bagian itu gitu ya. Kita coba cek lagi dengan zoom, benar nggak? Oh, benar-benar. Ternyata di bagian ketebalan armor, dia ada yang kosong 1 biji gitu ya. Oke, mohon maaf. Nah, ini ada lagi di bagian ketebalan armor ya yang kosong itu. Nah, kita akan coba menangani bukan error, tapi data kosong ini, data yang kosong menggunakan min ya. Sebenarnya bisa kita juga menggunakan median atau quartile, tapi kita akan coba bahas dulu menggunakan min. Oke, nah ini untuk melihat ya teman-teman, min dari setiap kolom, teman-teman bisa ketikkan kodenya seperti ini. Nah, variable dataset ini teman-teman ganti menjadi apa nih? Kapal ya. Kapal, ya tadi saya lupa nama datasetnya apa tadi, namanya itu kapal perang, oke. Kapal perang. Oke, shift enter. Oke, running ya. Nah, kita pakai ini nih, si min dari ketebalan armor. Kita pakai ini ya. Oke. Caranya gimana, Bang? Oke, caranya teman-teman harus bikin dulu sebuah variable namanya dummy. Artinya si dummy ini akan menyimpan, bisa dibilang kolom dataset kapal perang bagian kolom ketebalan armor yang udah kita modif atau udah kita isi nilainya gitu ya. Jangan langsung kita inputkan ke data yang asli, kali-kali aja nanti ada yang kosong ataupun kita ada yang salah gitu ya. Jadi kita buat dulu variabel yang lainnya gitu ya. Ini silakan teman-teman copy di sini, Ctrl C, V. Oke, nah sini saya coba jelasin ya. Di sini ada variabel namanya kapal perang, terus di sini ada kurung buka, kurung tutup, ketebalan armor di dalamnya. Nah, artinya itu apa sih, Bang? Oke, jadi kapal perang ini merupakan data frame yang teman-teman tadi buat, sementara yang ini kita akan mengunci gitu, apa sih yang akan kita ubah, kolom apa yang akan kita ubah. Nah, kita inputkan di sini. Python, gua pengen ngubah bagian kolom ketebalan armor gitu ya. Oke, habis itu kita panggil fungsi namanya fillNA atau fill not available ya. Jadi dia merupakan sebuah fungsi untuk mengisi nilai yang kosong. Jadi apa sih yang akan kita isikan di situ untuk menutupi nilai yang kosong? Kita kasih tahu di sini, kita akan isi yang nilai kosong tersebut dengan min gitu ya, di bagian ketebalan armor gitu ya. Jadi di sini ada sebuah perintah namanya kapal perang, kurung buka kurung tutup, ketebalan armor sama min. Itu artinya dia menuliskan dataset kapal perang, bagian ketebalan armor yang kita isiin di sini minnya gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, nanti silahkan teman-teman baca sendiri. Kita running, set. Oke, ini udah. Lanjut lagi di sini, kita akan coba untuk manggil dulu ya teman-teman. Kita panggil, di sini ada kapal perang, dummy, artinya kita akan menginputkan dummy tadi ke bagian dataset kapal perang yang asli gitu ya. Jadi kan yang ini kan dummy ya, atau pura-pura nih. Sekarang kita masukkan dummy tadi ke dalam dataset kapal perang bagian kolom ketebalan armor yang asli gitu ya. Kita Ctrl Shift
enter. Nah, ini udah masuk, terus kita tampilkan di sini. Ya. Oke, nih dia udah keisi ya, tuh yang bagian nomor 3 dia udah keisi. Kan di sini dia kosong gitu ya. Ini kosong, ini nomor 3 dia kosong. Kita udah isi dengan menggunakan ini. Nah ini 214,37. Nah, ini dia. Udah kita isi. Jadi kita sudah berhasil untuk mengisi dataset yang bukan dataset tapi bagian dari dataset yang datanya itu hilang atau kosong gitu ya. Oke. Lagi di sini sebenarnya ada salah satu lagi yaitu handling outlier ya. Jadi outlier sendiri merupakan suatu data yang dia paling beda sendiri gitu ya. Dia unik sendiri. Dia punya range yang terlalu jauh, berbeda jauh banget. Ambil contoh misalkan teman-teman punya data umur manusia. Nah, umur manusia itu kan berkisar antara 0 sampai ya anggaplah 100 tahun gitu ya. Tapi dalam salah satu record itu ada yang umur itu sampai mungkin 200 tahun gitu, 300 tahun, dan itu kan mungkin nggak mungkin sekali ya, makanya itu harus kita buang gitu ya. Nah, untuk mendeteksi outlier itu sendiri, ada banyak caranya. Teman-teman bisa pakai scatter plot, bisa pakai box plot ya. Oke, mungkin pertama-tama kita coba untuk load lagi datasetnya. Ini silakan teman-teman copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dalam untuk analisis tadi ya, untuk analisis untuk mengatasi outlier itu, teman-teman bisa menggunakan univariate ya, atau bisa dibilang tadi ya sudah saya jelaskan, yaitu untuk melakukan analisis untuk satu variabel aja gitu ya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya box plot di sini teman-teman. Nah, ini bagian box plot, silahkan teman-teman copy ya, Ctrl C, Ctrl V, di sini ke shift enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, mungkin kita bahas dulu. Nah, di sini ada PLT figur. Figur itu yang maksudnya kotak ini teman-teman ya. Kotak ini dia ukurannya. Ukurannya 10 sama 7 gitu ya, fixed size. Ini ukuran dari kotak ini. Nah, sementara box plot ini, dataset box plot adalah ini nih, box plotnya nih. Nah, ini box plotnya. Oke, dari dataset ini kita bisa tahu nih yang outlier ada berapa gitu ya. Nah, ini nih. Ternyata di antara 4 kolom ini, kolom Sepalwit ini dia punya outlier, teman-teman. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Di atas 3, di bawah 1. Berarti benar ya tadi yang saya jelaskan di awal ya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kenapa dia disebut sebagai outlier adalah ketika dia lebih dari maksimum. Maksimum di sini dia merupakan kuartil 3 ditambah dengan 1,5 kalikan IQR atau range interquartile, selisih antara kuartil 3 dikurangi kuartil 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih outliernya. Nah, ini kan outlier kasih tahu nih ya, dia merupakan titik-titik yang berada di luar. Nah, ini titik-titik yang di bawah di luar ini merupakan sebuah outlier, teman-teman gitu. Lalu kita bisa bikin juga di sini yang namanya histogram, teman-teman. Sip, tinggal bentar. Nah, ini bagi figur sudah saya jelaskan ya, itu untuk membuat ini kotak ini ya. Terus dataset X dataset, artinya kita akan mengset dataset X itu ini, ini. Lalu PLT his ini dia merupakan fungsi untuk membuat histogram, di mana X itu adalah X yang ini, atau variabel untuk menampung dataset bagian sepal length. Bins itu merupakan ukuran dari isi apa ini ya, kotak-kotak panjang ini. Terus color itu warnanya, lalu ada di sini ada px.title itu untuk yang ini ya, untuk bagian penamaan atas ini. Terus ada x label, berarti yang ini ya otomatis. Tuh, nah ada plt y sama dengan di sini count, berarti yang ini ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman running, Ctrl Shift tadi udah keluar ya, hasilnya seperti ini. Dari ini juga teman-teman bisa tahu nih, bisa baca tentang outlier atau enggaknya. Misalkan teman-teman cek di sini gitu ya, di sana juga bukan ini. Tapi lebih enak sih sebenarnya kita bisa menggunakan box plot atau scatter plot yang akan saya bahas di bagian bawah ya. Nah, ini untuk keterangannya ada di sini ya, untuk keterangan sintaksnya sudah saya tuliskan di sini. Oke, jadi intinya outlier tadi itu harus kita buang atau enggak, Bang? Oke ya, jawabannya itu bisa ya, bisa enggak. Tergantung ya tadi tujuan teman-teman gitu ya. Sama sebenarnya sih ada satu bisa dibilang kayak patokan lagi lah teman-teman. Nah, di sini ada catatan dari saya. Jawabannya data outlier yang dibuang tuh harus seperti apa sih, Bang? Ya tadi data outlier yang berbeda jauh satuannya. Misalkan di sini tadi kita punya nih nanti nih umur ya, dataset umur. Nah, di situ misalkan dia range itu misalnya 11, 12, 13, 45 sampai 90. Tiba-tiba ada salah satu dataset yang berumur 150 tahun. Wah, terlalu jauh sekali gitu ya. Nah, itu nggak mungkin kan umur sampai 150 tahun.
akhirnya data outlier tersebut harus kita hapus seperti itu. Nah, ini pada multivariatif analisis ya, kita lanjut lagi. Kita juga bisa mengetahui outlier dengan menggunakan scatter plot. Kita Ctrl C, di sini Ctrl V, terus Shift Enter. Tuh. Nah, ini dia udah langsung keluar teman-teman ya, gitu. Nih, dia ada 3 dataset di atas dan satu data, 3 data di atas yang outlier dan satu data di bawah yang outlier gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.